coaching menggunakan alur tirta, mungkin Bu Dewi benar. Nanti Bu Emma akan diskusi dengan coaching Bu Emma dan saya yang akan mengamati. Begitu Bu Emma? Begitu Bu Dewi. Baik Bu Emma, nanti kita menggunakan rubrik penilaian coaching, Iya Bu Dewi, supaya saya juga bisa mengerti dan paham apa yang harus diperbaiki dari keterampilan coaching yang saya miliki. Ya Bu, nanti kita akan menggunakan keterampilan penilaian, kriteria penilaian kurang baik, cukup baik, dan baik. Gitu Ibu. Iya Bu Dewi. Kompetensi coaching apa yang akan Bu Emma kembangkan? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu yang pertama itu presensi atau kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot supaya coaching saya itu bisa mencari solusi dari permasalahan yang coaching saya hadapi itu. Ya, dari ketiga kompetensi itu kira-kira mana yang akan Bu Emma kembangkan secara spesifik? Mengenai keterampilan coaching yang akan saya kembangkan itu secara spesifik itu saya akan mengembangkan kehadiran penuh Bu Dewi. Dengan indikator yang pertama itu saya akan fokus dengan pemecahan masalah yang coaching saya hadapi. Terus yang kedua itu saya akan fokus menatap coaching saya secara serius gitu Bu Dewi. Terus yang ketiga saya hanya akan melakukan coaching, tidak akan melakukan yang lain, saya hanya akan melakukan coaching dan menyimak apa yang disampaikan oleh coaching saya itu Bu Dewi. Baik Bu, semua sudah saya catat ya. Jadi untuk mengetahui tujuan yang Bu Emma harapkan dalam mengembangkan kompetensi coaching, kapan akan dilakukan coachingnya? Kebetulan hari ini saya ada jadwal dengan coaching saya nih Bu Dewi. Nanti monggo Bu Dewi untuk mengamati atau mengobservasi mengenai coaching yang saya lakukan terhadap coaching saya itu Bu Dewi. Ya baik Bu, nanti setelah saya mengamati percakapan yang dilakukan Bu Emma dengan coaching, saya akan menyampaikan ketercapaian dari keterampilan coaching yang Bu Emma kembangkan secara spesifik sesuai dengan apa yang Bu Emma terapkan. Sekarang mari kita ke ruangan saya tadi nih Bu. Monggo, mari. Jadi begini dengan Pak Gesir ada jadwalnya apa udah sama Pak Gesir? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersih gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Silakan duduk. Aduh, cari-cari Pak. Maaf, jadi Iya monggo Pak Gesir. dengan waktunya nih kayaknya lagi asik ngobrol-ngobrol. Ada apa-apa, monggo silakan. Gimana apa kabar Pak Gesir? Alhamdulillah baik memang, tapi agak gimana ya, agak galau Bu. Oh iya, kalau mungkin ya. Saya punya keresahan nih Bu. Di akhir-akhir ini anak-anak saya khususnya yang kelas 6 ini katanya itu untuk belajarnya itu kayak kurang semangat, kayak lemas, letih, loyo, ya apalagi dalam kelas Bu yang dulu awal-awal itu aktif, Iya. sekarang susah banget untuk aktifnya Bu. Yang pertama, yang kedua pada saat di ekstrakurikuler itu aduh awal-awal bagus, tengah lumayan, sekarang menurun. Jadi galau Bu seperti itu. Iya. Sebelum kita berdiskusi ini, apa yang akan menjadi tujuan Pak Gesir? Mudah-mudahan benar anak-anak itu dalam pembelajaran bisa semangat lagi, bisa aktif lagi, terus dalam melakukan kegiatan itu benar-benar benar-benar semangat lah, menunjukkan yang terbaik, bisa berprestasi. Terus boleh diceritakan kenapa anak-anak itu tidak bersemangat dan kurang aktif? Nah, ini Bu, kebanyakan dari anak kelas 6 saya sekarang sudah dipegang HP nih semua orang tua. Ya.
Jadi mereka itu kalau misal pegang HP dari sore pulang sekolah, malam belajar, selesai belajar pegang HP terus sampai larut malam nih. Oh begitu. Apakah Pak Gesit sudah berusaha untuk menasehati anak-anak? Sudah Bu, tapi belum semuanya sih. Sudah lebih dari 50% sudah sudah saya bilang, sudah saya nasihati. Kalau menggunakan HP atau komunikasi sih cukupnya seperti itu. Jadi begitu. Dengan situasi yang seperti itu, kira-kira apa yang akan Pak Gesit lakukan? Mungkin saya akan memberikan motivasi anak-anak dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Ya. Agar apa? Karena motivasinya kembali lagi, semangat belajarnya kembali tinggi lagi. Bagus Pak Gesit. Lalu dengan media atau motivasi yang seperti apa yang akan dilakukan Pak Gesit? Mungkin dengan beberapa cara. Pertama mungkin menggunakan media dulu. Karena HP atau gadget kan lebih kepada gambar dan permainannya. Anak suka, makanya mungkin saya akan coba alihkan nih kepada video-video motivasi, gambar, karikatur, kartun dan lain sebagainya yang membuat anak bisa lebih menarik lagi di suara dalam belajar. Oh iya. Lalu strategi atau metode apa yang akan Pak Gesit gunakan? Mungkin Bu Emma nanti saya akan mencoba untuk berkolaborasi dulu dengan guru olahraga, karena di luar kan anak-anak lebih semangat di bermainnya, jadi lebih memberikan motivasi lebih lagi, terus kemudian kepada guru kelas yang lain agar gimana caranya bisa lebih membangkitkan gairah belajar anak-anak lagi. Ya bisa dari metode pembelajaran, bisa dari media pembelajaran dan lain sebagainya. Kalau saya bagaimana nantinya setelah memberikan media pembelajaran berupa video dan lain sebagainya, mungkin saya akan menerapkan metode pembelajaran the power of two. Jadi anak-anak itu punya pemikiran bahwa itu lebih bagus, nantinya anak-anak bisa berdiskusi secara Iya, luar biasa itu Pak Gesit. Lalu antara 1 sampai 10 di posisi angka berapa kira-kira sekarang? sekarang kemungkinan ya di angka 7. Di angka 7. Setelah diskusi yang kita lakukan ini, harapan Pak Gesit mencapai angka berapa? Ya 95 sampai 10 adalah maksimalkan. Nah, setelah Pak Gesit mengetahui beberapa permasalahan yang Pak Gesit hadapi itu ya, kira-kira langkah untuk mengatasinya? Ya, yang pertama jelas ya Bu ya, saya akan memberikan motivasi lebih. Terus yang kedua mencoba untuk memberikan metode pembelajaran yang berbeda di dalam kelas. Dengan menggunakan media, dengan menggunakan seni bermain perangkat, dengan menggunakan teknik yang pembelajaran yang berbeda, anak bisa lebih aktif lagi. Terus yang ketiga, mungkin nanti saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, dengan guru olahraga, dengan guru manipulasi lain, agar harapannya ya anak-anak itu kembali aktif dan semangat lagi, bukan hanya di dalam pembelajaran, tapi juga dalam ekstrakurikuler. Untuk apa? Harapannya untuk bisa mencapai prestasi yang tinggi. Rencana yang bagus Pak Gesit, menurut saya sangat luar biasa. Kira-kira rencana tersebut akan Pak Gesit terapkan kapan? Karena sebentar lagi kan ada asesmen akhir semester ini, yang lebih 1 minggu saja. Jadi mungkin mulai dari Senin besok saya akan mencoba untuk menerapkan metode di media belajar yang berbeda, kemudian juga berkoordinasi dan kolaborasi dengan rekan sejawat yang lain seperti itu. Bagus Pak Gesit, lebih cepat lebih baik ya Pak Gesit. Terus bagaimana Pak Gesit mengetahui keberhasilan dari rencana yang Pak Gesit terapkan? Jadi di asesmennya mungkin pada saat asesmennya nanti anak-anak nilainya
bagus. Selain itu setelah asesmen itu kan bisa ada pembelajaran. Harapan saya bisa melihat di pembelajaran setelah asesmen satu kita evaluasi anak-anak dalam kelas dalam pembelajaran itu aktif kembali. Itu salah satu tolak ukur yang saya inginkan. Jadi di dalam kelas anak-anak aktif sekali dalam belajar, berdiskusi, bermain dengan rekan yang lain, mengamati video pembelajaran, dan sebagainya itu juga semangat dalam mengikuti kegiatan yang tadi di sekolah kepada siswa. Terus apabila ada gangguan yang muncul, bagaimana cara Pak Kusip untuk mengantisipasinya? Yang pertama, antisipasi saya sebagai wali kelas, saya berkoordinasi dengan pemimpin atau orang tua. Harapannya apa? Agar saya dan orang tua bisa sama-sama mengawasi kegiatan anak yang merugikan untuk anak. Harapannya apa? Harapannya ada anak kita semua itu bisa mencapai hasil yang maksimal dalam belajar. Selain itu, mungkin saya akan memberikan motivasi di luar lapangan, di luar kelas, dengan menggunakan metode SKO dan OSKO, menghadirkan anak-anak secara di sekolah, menjelaskan bagaimana pentingnya pendidikan, memotivasi bagaimana anak bisa berhasil dan sebagainya. Artinya adalah agar bisa merasakan bahwa kalau kamu berhasil, kamu akan seperti ini. Bagus sekali ya Pak Kusip. Nah, kemudian apa komitmen Pak Kusip dengan rencana penyelesaian permasalahan ini yang nantinya akan Pak Kusip terapkan? Komitmen saya bersama anak-anak, saya berkomitmen dengan anak-anak dan wali-wali. Komitmen kami tidak ada anak-anak yang berbeda di bawah 7 yang pertama, yang kedua di bawah KKM. Artinya anak walaupun sudah tidak ada KKM hari ini, tapi saya ingin anak-anak itu semuanya komitmen yang pertama. Komitmen yang kedua, dalam prestasi saya dan anak-anak mencoba untuk menambahkan lagi. Artinya kita ada lomba, kita harus bisa berprestasi dan sebagainya. Agar apa? Agar menjadi bentuk motivasi lebih untuk anak-anak saya bahwa jika kalian serius, kita serius, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terus yang terakhir, komitmen saya anak-anak, bagaimana caranya agar kita bisa saling menghargai dan juga membahagiakan orang tua dengan cara biar belajar, rajin belajar dan sebagainya. Bagus sekali Pak Kusip, rencana yang luar biasa ya. Tadi Pak Kusip akan saling berkolaborasi ya untuk menjaga komitmen, saling berkolaborasi untuk hasil yang lebihkan. Selanjutnya apa tindak lanjut yang akan Pak Kusip lakukan untuk kedepannya? Ya, tindak lanjut saya kedepannya yang pertama jelas membuat sebuah program pembelajaran yang jelas, kesepakatan kelas dan sebagainya. Terus kemudian membuat program untuk kegiatan anak-anak saya agar lebih baik lagi, dan yang pasti yang menjaga semangat dan menjaga saling belajar. Bagus sekali Pak Kusip. Lalu dari diskusi kita ini kira-kira bagaimana perasaan Pak Kusip? Wah, alhamdulillah memang ada pencerahan yang tadinya saya galau, pindah bulanan melihat anak-anak yang sudah semangat dengan diskusi seperti ini, alhamdulillah mendapatkan sebuah pencerahan agar saya bisa lebih dekat lagi dengan anak dan lebih bisa memproteksi anak. Alhamdulillah sekali ya Pak Kusip. Diskusi yang luar biasa sekali bagi saya. Mudah-mudahan Pak Kusip bisa melaksanakan rencananya dengan penuh semangat dan komitmen yang baik. Amin, amin, amin. Ya udah, terima kasih Bu Emma. Sekali lagi mohon maaf dalam waktunya Bu Emma, Bu Lili. Ya, saya akan kembali ke kelas ya Bu Emma ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Pak Kusip. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Emma. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita Pak Kusip. Oh, gitu. Iya. Luar biasa.
juga